Seneng nggak sih punya orang tua pelatih gitu kok? Ya, seneng sih. Heeh. Cuman Zaman sekarang mengatakan ada istilahnya introvert dan juga ekstrovert. Nah, Kohendra dari 1 sampai 10, 1 itu adalah sangat introvert, 10 itu sangat ekstrovert. Kohendra ada di nomor berapa? ya aduh susah juga ya. Mungkin dulu saya lebih sering sendiri, Mm-mm. eh, lebih saya lebih nggak seneng. Halo teman-teman semuanya, selamat bergabung di YouTube dari PB Sansani ya. PB Sansani Podcast ini merupakan episode yang pertama, nggak kaleng-kaleng karena luar biasa. Di episode pertama ini kita langsung mengundang idola saya dan idola seluruh masyarakat Indonesia. Dan dengan tagline-nya The Biggest Badminton Club in Pekanbaru. Jadi silahkan yang belum subscribe, di-subscribe sekarang juga. Jangan lupa di-like dan juga di-komen ya. Karena juga ini konten-kontennya menarik sekali. Selain ada podcast ini, nanti juga akan ada tips dan juga trik. Kemudian ada fun games dan seluruh informasi mengenai badminton. Nah, di sini sudah ada bersama saya jauh-jauh dari Jakarta datang ke Pekanbaru. Sudah ada Kohendra Setiawan. Yeay, tepuk tangannya guys. Hai Ko, Ya, sehat ya? sehat Mas. Ya. Sehat ya. Oke, ke Pekanbaru ini baru pertama kali atau gimana kok? Eh, enggak sih, bukan pertama kali. Udah sering ya? Udah sering, Udah sering datang ke lumayan. Pekanbaru. Oke, langsung kita ngobrol-ngobrol sama Kohendra. Jadi saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dan juga titipan dari para fans-fans yang ada di sini. Nah, kamu harus tonton sampai akhir. Kita masuk ke pertanyaan pertama, Ya, Kohendra. oke. Eh, Awal terjunnya ke dunia bulu tangkis itu umur berapa dan gimana ceritanya kok? Awalnya itu saya umur 6 tahun ya. 6 6 tahun. tahun. Itu ikut-ikut aja lah karena ayah saya Heeh. pelatih di Pemalang, Jawa Tengah. Oh, pelatih. Pelatih. Oke. Jadi ya ikut-ikut aja, lama-lama seneng, Mm-mm. udah bisa main ternyata bisa juara porseni. Oke. Juara porseni itu usia 8 lah ya. 8 tahun. 8 tahun udah juara. Akhirnya makin lama makin seneng saya. Jadi kayak apa ya? Wah, seru juga nih bisa menang lawan orang lain gitu. Lama-lama saya makin serius. Jadi waktu itu saya sampai umur tahun 97 itu saya udah pindah ke Jakarta. Oke. Masuk klub Jaya Raya. Itu usia 97 itu berarti 13 tahun. 13 tahun Ya. dari mana kok? Kota asalnya? Dari Pemalang Dari Pemalang pindah ke Jakarta, masuk klub Jaya Jaya Raya. Raya. Oke, pertanyaan saya sebelum kita masuk ke Jaya Raya begitu ya. Hmm. Eh Seneng nggak sih punya orang tua pelatih gitu kok? Eh, ya seneng sih. Heeh. Cuman ya itu papa saya itu benar-benar disiplin orangnya. Oke. Jadi kalau latihan males sedikit ya suruh pulang. Ya jadi sempat suruh pulang juga waktu itu. Oke, Kohendra berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara. Tiga Saya paling kecil. bersaudara, paling kecil. Tiga-tiganya apakah ikut badminton? Tiga-tiganya badminton. Yang paling besar kakak saya sampai pelatnas. Yang kedua cuman sampai klub aja. Oke. Jaya Raya juga. Terus terakhir saya. Oke, masuklah Jaya Raya umur 13 tahun, 13 tahun. ya kan? Masuk ke pelatnasnya di usia berapa, Masuk Kohendra? pelatnas saya umur 2000, tahun 2000 ya. 2002, sorry. 2002 berarti saya 18. 18. Oke, berarti setelah masuknya udah dewasa apa masih junior sih kok itu? Masih junior. Masih junior. Oke. Dan berlanjutlah sampai sekarang dengan prestasi-prestasi yang luar biasa. Puncak tertinggi prestasi seorang atlet adalah juara Olimpiade. Itu juga sudah diraih ya kan bersama almarhum Markis Kido. Kalau kata orang nih kok ada pepatah yang mengatakan setiap orang ada masanya, setiap masanya ada Hendranya. Gitu. Ya kan? Pokoknya masanya udah berganti-ganti, Hendranya masih ada di sana tuh, ya kan? Keren sekali. Kira-kira menurut Kohendra, kenapa masih bisa bertahan sampai sekarang? Kalau menurut saya sih kuncinya sih disiplin ya Mas. Disiplin. Bukan hanya dalam latihan tapi dalam istirahat dan juga dalam makanan juga. Karena itu penting karena salah satu itu nggak benar, ya latihan kita akan
apa ya, gampang capek. Oke. Istirahat nggak bener, ya kondisinya cepet drop. Berarti sekarang latihannya di pelatnas. Kalau latihan masih di pelatnas. Oke. Tapi kalau pertandingan saya semua bayar sendiri. Karena saya kan udah profesional. Benar. Berarti tinggalnya sudah tidak di dalam lingkungan pelatnas apa gimana kok? Kalau tinggal itu kalau siang saya masih di asrama, masih dapat kamar. Oke. Ya. Malamnya baru pulang ke keluarga. Ya itu sih sebenarnya beruntung juga lah saya. Jadi nggak semua pemain bisa dikasih seperti itu kan. Oke, luar biasa. Intinya adalah disiplin dalam segala hal. Ya. Oke, saya punya pertanyaan lagi. Ko Hendra pernah berpasangan lama itu sama siapa aja kok? Sama almarhum Kido sama Aksan, itu yang paling lama sih. Sama almarhum Kido itu berapa tahun? Itu dari Jaya Raya saya udah pasangan. Oh, dari klub justru ya? Tahun 2000. Oke. Terus dia 2001 masuk ke pelatnas duluan. Saya 2003 terus gabung lagi sama Kido. Oke. Sampai 2010. Sampai 2010. Kira-kira 8-9 tahun lah pasangan sama Kido. Oke. Dapatlah itu emas Olimpiade tahun 2008 ya kok ya? Ya, luar biasa. Dan setelah itu apakah langsung ke Ahsan atau gimana kok? Ya, 2012 saya sama Ahsan. Oke. Oh sorry, berarti 2010? Enggak sih, sampai 2012. Sampai 2012 ya. Setelah itu langsung ke Ahsan. Iya. Oke, ini menarik juga nih karena ada beberapa atlet yang setelah berpisah dengan pasangan lamanya itu punya perjalanan beberapa pasangan dulu baru dapat pasangan yang sekarang seperti Gracia Poli ya kan yang pada akhirnya ketemu dengan Apriani dan mendapatkan emas Olimpiade. Kalau Ko Hendra gimana ceritanya kok bisa langsung dapat langsung pas gitu kok? Sebenarnya sih nggak nyangka juga mas. Kalau pasangan baru itu kan susah lah ya, maksudnya nyatuin dari segi permainan, segi komunikasi itu susah. Cuman waktu itu saya pasangan itu akhir 2012. Oke. Terus juara itu sekitar 4-5 bulan, itu Malaysia Open kalau nggak salah. 4-5 bulan setelah ya, dipasangkan langsung juara ya? Itu menurut saya sih cepet ya. Jadi ya untungnya kita komunikasinya nyambung. Oke. Dan permainannya juga nyambung. Nyambung ya. Kenapa bisa dipasangkan? Apakah ini memang aturan dari pelatih atau didiskusikan dulu kamu mau sama siapa? Karena kan senior jatuhnya, ya kan? Gimana kok? Sebenarnya sih nggak tahu juga mau dipartnerin sama siapa. Karena saya kan di luar, dipanggil lagi, mau nggak masuk pelatnas lagi ya maulah. Jadi mungkin saya ingin tantangan baru juga waktu itu. Oke. Dan langsung dipasangkanlah dengan Hendra, dengan Ahsan gitu ya. Oke, selanjutnya apa bedanya treatment kepada almarhum Kido dan Ahsan? Bedanya mungkin kalau sama almarhum itu seumuran kita. Oke. Jadi ngomong ya lebih bebas lah istilahnya. Terus kalau sama Aksan itu kita beda 3 tahun ya, mungkin saya lebih share pengalaman saya. Dan saya bilang udah pokoknya Aksan mainnya pola permainan dia aja, nanti sebisa mungkin saya yang ngikutin. Oke. Coba sebutkan 3 karakter dari almarhum Kido dan juga 3 karakter dari Ahsan. Yang pertama, kita mulai dari almarhum terlebih dahulu. Ya, yang pertama itu orangnya lucu dia. Lucu? Oh iya? Ya. Tapi kan kalau di lapangan tuh sepertinya gahar banget gitu ya. Tapi ternyata lucu. Oke, yang pertama lucu. Pekerja keras juga. Pekerja keras. Kelihatannya lucu, tapi kalau disuruh apa pasti lakuin 100% dia. Oke, lebih ngotot juga berarti orangnya ya, Pak ya. Dan yang ketiga? Apa ya? Mungkin bakatnya luar biasa sih. Oke, berbakat ya. Nah, sekarang kita ke pasangan yang sampai saat ini, Ahsan. Ya.
3 karakternya. Yang pertama pekerja keras. pekerja keras. Terus juga pendengar yang baik. Jadi kalau kita kasih saran dia pasti dengerin juga. Oke. Terus juga rasa nggak mau kalahnya tinggi. Oke, makanya memang luar biasa ya dua pasangan ini menghasilkanlah banyak sekali prestasi-prestasi, apalagi juara dunia sama Ahsan juga udah berapa kali ya kok kemarin ya? 3 kali, 1 kalinya dengan almarhum. Luar biasa. Tepuk tangan guys, sepi banget. Oke, kita masuk ke hal yang lebih pribadi sedikit nih kok, ya kan? Anak-anak zaman sekarang mengatakan ada istilahnya introvert dan juga ekstrovert. Nah, Ko Hendra dari 1 sampai 10, 1 itu adalah sangat introvert, 10 itu sangat ekstrovert. Ko Hendra ada di nomor berapa? Aduh, susah juga. Tengah-tengahnya dah. Tengah-tengah 5 ya? Mungkin 5-6-an lah. Oke, ya. Ya mungkin dulu introvert. Dulu introvert. Sekarang? Sekarang udah lebih ke ekstrovert lah. Contohnya? Apa ya? Mungkin dulu saya lebih sering sendiri. Saya lebih nggak seneng ketemu orang. Oke. Dulu ya? Benar kan itu introvert kan? Yes. Waktu masih pasangan sama almarhum? Ya masih muda lah. Oke, masih muda. Kalau sekarang? Kalau sekarang sih lebih lebih seneng ketemu orang karena saya bisa belajar semuanya sih. Oke. Itu kenapa bisa berubah kok? Pengalaman atau usia mungkin? Mungkin usia kali ya. Ya kan semakin kita bertambah usia kayaknya lebih seneng ngobrol, sharing gitu-gitu kali ya. Dan selanjutnya, zaman dulu kan tidak ada yang namanya sosial media. Nah, sekarang beberapa tahun terakhir ini terutama kan banyak banget sosial media. Apakah itu mempengaruhi atletnya sendiri kok? Kalau menurut saya sih tergantung atletnya sendiri sih ya. Jadi kalau mereka nggak istilahnya cuek aja, nggak usah dengerin apa omongan orang lah ya. Kan karena sekarang kalau kalah ya pasti dibully. Ya. Ya sebenarnya sih nggak boleh. Cuman ya sebagai atlet ya kita harus siap lah ya. Oke. Ko Hendra sendiri main sosmed nggak? Saya main Instagram, TikTok? Nggak. Oke. Coba kok kita joget dulu kok. Jangan ya. Instagram main? Iya. Instagram memang Ko Hendranya yang main atau ada adminnya? Saya sendiri sih. Main sendiri? Iya. Oke. Ngebacain nggak sih kok komentar-komentar orang-orang gitu-gitu? Kalau kalah, pensiun aja nih. Kalau menang, adalah segala-galanya. Kamulah yang gitu kan. Baca lah, Mas. Baca? Ya pasti ada yang suruh pensiun lah, udah karena udah tua karena. Jangankan itu yang baru junior aja disuruh pensiun kok. Cuman ya itu balik lagi ke kitanya ya. Jadi nyikapinya gimana. Jadi ya menurut saya sih jadiin motivasi aja itu. Jadi motivasi. Berarti jadi kedepannya wah saya mau nunjukin nih kalau saya bisa gitu. Harusnya seperti itu ya, karena juga kan banyak banget atlet-atlet yang pada akhirnya pensiun, kita tidak sebut namanya juga karena bulian-bulian yang luar biasa ini kan kok ya, gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau seandainya nanti sudah pensiun sebagai atlet, diminta sebagai pengurus PBSI, kira-kira lebih milih jadi pengurus atau berkarir di luar? Kalau pengurus mungkin bukan bidang saya. Oke. Jadi saya lebih senang di lapangan. Mungkin jadi pelatih, itu saya lebih senang. Atau bisa jadi pelatih timnas? Ya kalau ada kemungkinan, tapi kan kita nggak tahu juga. Oke. Tapi mau ya kok ya? Saya belum ada pengalaman juga kan pelatih. Tapi mau kan kok ya? Ya. Oke. Karena memang pelatih-pelatih asal Indonesia kan mencetak atlet-atlet berprestasi, tidak hanya atlet Indonesia tapi sampai luar juga betul. Sampai sekarang kan ya gitu. Oke. Persiapannya kok di masa after menjadi atlet. Iya. Sudah ada yang disiapkankah? Mungkin adalah sedikit-sedikit. Apa itu kok yang sedikit-sedikit? Mungkin udah ada usaha atau tawaran pelatih di mana gitu mungkin kok? Lah ya. Usaha ya kalau yang udah jalan sih saya ada kos-kosan juga. Terus mungkin nanti Desember akan buka biliar.
Oke. dan sama Dedis Arena. Oke. Kita satu-satu kita bahas dulu ya. Yang pertama ada kos-kosan. Kos-kosan di mana kok? Di Jakarta. Di Jakarta. Semua. Di Tangerang lah. Udah jalan berapa lama? Udah 5 tahun. 5 tahunan, udah lama juga ya. Kemudian yang kedua tadi ada biliar. Nanti Desember baru buka di Bali. Wow, luar biasa. Grand opening boleh kok? Grand opening. Mau diajakin. Dan yang ketiga ada Dedis Arena. Dedis Arena. Itu apa kok? Saya kerjasama sama Ahsan dan juga partner saya. Dedis Arena itu apa? Hall badminton? Hall badminton, gym, dan mungkin warung stick and shake. Oke. Di area Jakarta masih? Ya, BSD. Baik. Udah banyak ini guys ternyata ya yang sudah dipersiapkan. Mudah-mudahan. Oke, luar biasa. Dan ini sedikit kita juga pernah mendengar kabar duka begitu ya. Ada atlet junior dari Cina yang meninggal ketika mengikuti turnamen yang ada di Indonesia. Kita turut berduka cita juga. Bagaimana tanggapan Ko Hendra mengenai kejadian tersebut? Ya mungkin sangat disayangkan kali ya. Sebenarnya saya juga nggak tahu gimana detailnya juga. Tapi menurut saya sih bisa diselamatkan gitu loh. Tapi balik lagi ya saya nggak tahu kan di lapangannya gimana. Intinya sekarang sih mungkin dari BWF-nya itu rule-nya harus jelas sih. Kalau ada orang yang tiba-tiba begitu, gimana? Betul. Karena kan lumayan berbahaya ya gitu. Dan apakah kejadian seperti ini sudah banyak terjadi juga sebelum-sebelumnya atau memang ini kasus sepertinya yang lumayan mencuat besar tuh ini ya kok ya? Mungkin kalau di turnamen itu jarang sih. Cuman kalau mungkin di luaran gitu banyak juga sebenarnya sih. Nah, kira-kira kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Karena di Pekanbaru sendiri juga ada di beberapa hall, tapi terutama yang senior-senior ya, lagi main tiba-tiba meninggal, kolaps gitu. Kira-kira apa penyebabnya itu bisa terjadi kok? Mungkin riwayat jantung mungkin? Ya, mungkin riwayat jantung sih. Kalau almarhum kan gitu juga ya, riwayat. Terus juga ada teman saya satu lagi yang seumuran juga. Yang penting mungkin kita diajarin gimana caranya untuk pertolongan pertamanya sih. Ya. Kadang kita nggak tahu kan. Betul. Agak-agak serem juga ya. Saya punya satu pertanyaan lagi. Apakah di dalam entah itu PBSI atau di negara lain begitu ya, ada pengecekan itu nggak sebelum diterima sebagai atlet? Misalnya, jantungnya aman nggak gitu kan? Karena kan bahaya juga, apalagi badminton yang harus bergerak terus ya. Gitu kok. Ada sih, Mas. Ada. Jadi ya? Kita sebelum masuk pelatnas itu udah harus cek semua kesehatan. Nah, mungkin dari sananya juga ada kesalahan atau gimana, kita nggak tahu dari tim China-nya. Oke. Jadi ya memang harus benar-benar diperketat lagi sih. Dan semoga kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya ya. Amin. Terakhir dari saya, kesannya setelah kali kedua diundang ke PB Sansani di Pekanbaru ini kok? Ya, yang pasti terima kasih bisa diundang lagi. Terus juga semoga semakin sukses, semakin besar lah turnamennya. Amin. Dan sering-sering undang Ko Hendra datang ke sini ya. Besok-besok satu paket ya, Hendra Ahsan. Gitu. Ko terima kasih banyak. Sukses selalu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe, like dan juga komennya. Thank you. Sampai jumpa. Bye.